Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 2020203861211033 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama itu pendapatan nasional, kedua inflasi, ketiga keuangan publik Islam, keempat pengangguran, kelima kemiskinan, dan keenam peranan zakat, sedekah, dan infak dalam menanggulangi kemiskinan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu pendapatan nasional. Adapun pengertian dari pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan dinilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional yaitu suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara, atau pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam satu tahun. Adapun manfaat dari pendapatan nasional, yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional, kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara, ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah, kelima, mengetahui dan menelah struktur perekonomian nasional, keenam, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, ketujuh, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat, kedelapan, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia. Kedua, masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi. Ketiga, potensi sumber daya alam. Keempat, jumlah modal yang digunakan. Kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Keenam, stabilitas keamanan. Ketujuh, kebijakan pemerintah. Kedelapan, keadaan geografis serta geologis. 9. Konsumsi, tabungan, serta investasi. 10. Permintaan serta penawaran agregat. Adapun konsep pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional neto atau disingkat dengan NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Kedua, pendapatan perseorangan atau disingkat dengan PI, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer atau transfer payment. Ketiga, pendapatan siap dibelanjakan atau disingkat dengan DI, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Keempat, pendapatan domestik bruto atau disingkat dengan GDP, yaitu jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Kelima, produk nasional bruto atau disingkat dengan GNP, yaitu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yaitu inflasi. Inflasi. Pengertian dari inflasi.
Inflasi merupakan suatu proses naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Penyebab inflasi ada beberapa, ada 5. Yang pertama itu adanya permintaan yang meningkat, kedua jumlah uang yang beredar bertambah banyak, ketiga adanya biaya produksi yang meningkat, keempat terjadinya inflasi campuran, kelima inflasi terjadi karena adanya ekspektasi. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu inflasi ringan. Inflasi ringan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan perekonomian suatu negara karena harga barang atau jasa hanya mengalami kenaikan. Secara umum, kenaikan harga pada inflasi ringan adalah di bawah 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi karena dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap. Rata-rata kenaikan harga inflasi berkisaran antara 10-30% per tahunnya. Ketiga, inflasi berat. Inflasi berat yang satu ini dapat mengganggu perekonomian karena masyarakat tidak mau lagi menabung di bank. Hal ini dikarenakan suku bunga jauh lebih rendah dari laju inflasi. Kenaikan harga pada saat inflasi tinggi bervariasi antara 30% dan 100% per tahunnya. Inflasi sangat berat. Inflasi jenis sangat berat merupakan inflasi yang sudah sulit untuk dikendalikan karena adanya kenaikan harga pada inflasi ini lebih dari 10% per tahunnya. Kedua, selanjutnya dampak inflasi. Ada beberapa dari dampak inflasi tersebut. Yang pertama itu produsen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga umum barang dan jasa. Inflasi tertinggi mengacu pada kenaikan harga umum barang dan jasa. Hal ini berdampak positif bagi produsen. Inflasi sebagian besar dapat menutupi biaya produksi karena harga jual telah meningkat. Oleh karena itu, keuntungan produsen dapat meningkat. Kedua, menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat, terutama bagi pekerja yang tidak menerima kenaikan upah. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik. Hal ini tentu akan membuat pengeluaran seseorang menjadi lebih besar, sementara pendapatan yang tidak naik atau tetap. Pada akhirnya, daya beli masyarakat akan melemah. Ketiga, mempengaruhi kemampuan ekspor suatu negara. Inflasi juga dapat berdampak negatif terhadap ekspor suatu negara. Penyebab inflasi adalah biaya ekspor menjadi lebih mahal. Selain itu, meningkatkan harga produk ekspor yang dapat mempengaruhi daya saing produk di negara tujuan. Adapun materi selanjutnya yaitu keuangan publik Islam. Pengertian dari keuangan publik Islam. Keuangan publik meliputi setiap sumber keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, baik yang dikelola secara individual, kolektif, ataupun oleh pemerintah. Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tujuan pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kedua merelokasikan sumber-sumber ekonomi, ketiga menjaga stabilitas ekonomi, keempat mendorong distribusi pendapatan. Adapun sumber-sumber pendapatan negara, yang pertama itu penerimaan pajak, kedua pendapatan negara non pajak, ketiga hibah. Sumber-sumber pendapatan negara di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama zakat, kedua ghanimah, ketiga khumus, keempat fai, kelima jizyah, keenam kharaj, ketujuh infak, sedekah dan wakaf, kedelapan pendapatan lain-lain seperti uang tembusan, tawanan perang, pinjaman dan lain-lain.
Pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Nanti simbolan dalam jurnal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2012, kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen dari kebijakan makroekonomi. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengertian dari pengangguran. Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat bagi kebanyakan orang. Kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu pengangguran musiman, terjadi akibat pergantian atau perubahan musim. Kedua, pengangguran siklis, terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi PHK. Ketiga, pengangguran deasioner, terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan yang tersedia. Keempat, pengangguran voluntari, terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu bekerja. Kelima, pengangguran struktural, terjadi karena perubahan struktur ekonomi suatu negara. Keenam, pengangguran teknologi, terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Ketujuh, pengangguran friksioner, terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran. Adapun akibat pengangguran yaitu bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan pendapatan per kapita. Kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Ketiga, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Adapun akibat pengangguran bagi masyarakat, yang pertama, menjadi beban psikologis yang psikis. Kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Ketiga, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tidak kriminalitas. Adapun cara mengatasi pengangguran, yang pertama, menciptakan kesempatan bekerja terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Kedua, menumbuhkan usaha-usaha baru untuk memperluas kesempatan dalam bekerja. Ketiga, meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme. Keempat, mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil, dan tingkat suku bunga usaha kecil yang mendukung. Kelima, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang tertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan pada kesempatan kerja. Keenam, penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi yang kualitas yang memadai di luar negeri. Adapun materi selanjutnya yaitu kemiskinan. Pengertian dari kemiskinan secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin keberlangsungan hidup. Menurut Soejourno Suekanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengartikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara. Yang pertama itu kekurangan materi, kedua kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial, ketiga kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Bentuk-bentuk dari kemiskinan. Kemiskinan memiliki 4 bentuk, yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang dimana pendapatan seseorang atau kelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandan, kesehatan,
perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimbangan standar kesejahteraan. Ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf kehidupan dengan tata cara modern. Keempat, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung pada adanya pembebasan kemiskinan. Selanjutnya, jenis-jenis kemiskinan. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya, yang pertama itu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Adapun faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor umum penyebab kemiskinan yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kedua, masyarakat pengangguran meningkat, ketiga, pendidikan yang rendah, keempat, terjadinya bencana alam, kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Penyebab kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, kelompok referensi, kedua, keluarga, ketiga, kelas sosial, keempat, kebudayaan. Dampak dari kemiskinan ada 5, yaitu meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, kedua, akses pendapatan pendidikan tertutup, ketiga, angka kematian meningkat, keempat, meningkatnya angka pengangguran, kelima, konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Materi selanjutnya yaitu peranan zakat, sedekah, dan infak dalam menanggulangi kemiskinan. Pengertian zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menaikkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam. Dosa besar bagi mereka yang meninggalkan. Adapun secara umum, syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut. Yang pertama, Islam, kedua, merdeka, ketiga, kepemilikan yang sempurna, keempat, nisab, dan kelima, haul. Pengertian dari infak atau sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat pada nisabnya, infak tidak mengenal hisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Quran Surah Ali Imran ayat 143. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi teknologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga bersifat non-material. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia kini sudah mengalami perkembangan yang sangat baik dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak infak dan sedekah telah masuk di Indonesia, hal tersebut langsung dilaksanakan atau dipraktikkan. Kemudian zakat berkembang di Indonesia sebagai salah satu peranata sosial dalam bentuk keagamaan yang sangat penting dan harus dilaksanakan oleh umat muslim di Indonesia yang sekarang ini yang sudah sangat berkembang ini. Zakat di tangan masyarakat sipil dan awalnya ke arah amal sosial telah berubah menjadi ke arah pembangunan ekonomi. Peranan SIS dalam meningkatkan perekonomian.
Salah satu hikmah dan manfaat zakat adalah zakat berfungsi untuk menolong dan membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak. Sedangkan menurut Muhammad Daud Ali pada tahun 2006, salah satu hikmah zakat adalah mengurangi kefakiran miskinan yang merupakan masalah sosial. M. A. Manan pada tahun 1993 berpendapat yang merupakan kebagian dari prinsip zakat, diantaranya prinsip pemerataan dan keadilan dan prinsip produktivitas. Sekian dari pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.